Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dupin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Jumat 29 Mei 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi pengikut Putramu. Lewat Putramu, Engkau menghendaki agar kami mencintai apa yang akan kami kerjakan dan apa yang akan kami buat dalam hidup kami sebagai pengikut-pengikutnya. Kami mohon kurniakanlah kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, dan terlebih agar kami mampu untuk membagikannya kepada sesama yang kami jumpai setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Cintailah apa yang Anda kerjakan, maka setengah dari pekerjaanmu telah selesai. Para sahabat sekalian, banyak orang tidak berhasil dalam tugas dan pekerjaannya karena mereka melakukannya dengan setengah-setengah hati, atau karena mereka dipaksakan untuk bekerja.
bekerja hanya karena perintah atau paksaan, tetapi tanpa cinta di sana. Karena itu Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, aku dipanggil bukan untuk sukses, tapi aku dipanggil untuk setia. Karena Santa Teresa yakin bahwa di balik kesetiaan untuk melakukan sesuatu, maka keberhasilan, kesuksesan akan menanti. Para sahabat sekalian, pagi hari ini kita mendengarkan percakapan antara Yesus dengan Petrus. Pertanyaan Yesus kepada Petrus mau menggali sedalam manakah cinta Petrus kepada dia. Karena itu dia bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dan jawaban Petrus juga sama, Guru, engkau tahu aku mencintai engkau. Yesus menyadari bahwa dia akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Tapi tugas perutusan dari Bapa harus diteruskan kepada manusia-manusia yang lain di seluruh dunia. Karena itu dia melihat sosok Petrus sebagai figur yang tepat untuk memimpin kawanan domba yang ditinggalkannya. Karena itu, Petrus ini walaupun jatuh bangun dalam mengikuti Yesus, tetapi dia tetap percaya pada pengampunan dari Sang Guru. Karena itu ada cerita menarik tentang Petrus ini, yakni Quo Vadis. Ada legenda yang menceritakan bahwa ketika kota Roma dibakar oleh Kaisar Nero, lalu Petrus lari keluar dari sana untuk menyelamatkan diri. Ketika dia sampai di gerbang, dia melihat seorang laki-laki sebaya, dia membawa salib menuju ke dalam kota Roma. Lalu dia bertanya kepada laki-laki itu, "O Vadis Domini, kemanakah engkau pergi, Tuhan?" Dan orang itu menjawab, "Aku mau pergi ke kota Roma untuk disalibkan untuk kedua kalinya." Saat itulah Petrus dia menyadari bahwa orang itu adalah gurunya sendiri. Dan apa yang terjadi? Dikisahkan bahwa di akhir hidup Petrus, ketika dia disalibkan, dia meminta kepada para algojolnya untuk menyalibkan dia secara terbalik. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa dia tidak sebanding dengan Sang Guru. Karena itu baik dalam hidup maupun dalam mati harus berbeda. Dan apa yang terjadi? Dia disalibkan dengan kepala di bawah. Para sahabat sekalian, pagi hari ini kita menyadari bahwa kita semua orang Kristen dipanggil untuk diutus. Dan kekuatan kita adalah Yesus sendiri yang memanggil dan memilih kita. Karena itu, pesannya untuk kita adalah cintailah apa yang Anda kerjakan. Cintailah misimu. Maka setengah dari pekerjaanmu pasti sudah berhasil. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Yesus yang memanggilmu, Dia jugalah yang akan menguatkanmu, Dia jugalah yang akan menyempurnakanmu dalam tugas dan perutusanmu. Semoga demikian. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.